Shalom, Ibu Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu saat ini. Oleh karena itu kami memohon kiranya Engkau menuntun kami, mengaruniakan hikmat kepada kami, agar kami mengerti firman-Mu dan hidup kami terus dalam kebenaran-Mu. Demi nama-Mu ya Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Demikian bunyinya. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat terakhir, cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Cerita apa itu? Cerita apa yang tersiar sampai sekarang ini, termasuk kepada kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Cerita yang tersiar itu adalah cerita tentang upaya menodai kebangkitan Kristus. Upaya menodai kebenaran kebangkitan Kristus yang dilakukan oleh Mahkamah Agama, imam-imam dan para tua-tua waktu itu. Berita yang berkembang sampai sekarang ini adalah bahwa benar ada upaya memutarbalikkan fakta yang dilakukan oleh imam-imam dan para tua-tua, mereka yang terhimpun dalam Mahkamah Agama. Mereka itulah yang menghadirkan kisah kelam, cerita kelam di seputar kebangkitan Kristus. Mereka itulah yang berupaya menghadirkan kisah kelam di seputar kebangkitan Kristus dengan maksud menodai kebenaran berita itu, kebenaran fakta bahwa Yesus bangkit. Mereka itulah yang mau memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Tidak mau menyatakan secara jujur. Tidak mau menyampaikan secara jujur. Tidak mau mengakui secara jujur bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Mereka itulah perancang hoaks, kabar bohong, kabar dusta. Mereka memanggil para serdadu, penjaga-penjaga kubur Yesus, dan memberikan sejumlah uang, mempengaruhi serdadu-serdadu itu agar mereka menyebarkan berita hoaks, berita bohong, berita dusta yang mereka rancangkan untuk menodai kebenaran berita pasca, kebenaran berita kebangkitan Kristus. Memang mereka berhasil memberikan uang, dan para serdadu rupanya mereka membutuhkan uang, mereka menerima uang itu dan melakukan seperti yang diperintahkan kepada mereka, yaitu menyampaikan kepada khalayak
menyampaikan kepada banyak orang bahwa Yesus tidak bangkit, yang sesungguhnya adalah mayat Yesus dicuri oleh para murid di tengah malam. Para murid tengah malam atau malam-malam mencuri mayat Yesus, bukan Yesus yang bangkit. Itu yang disebarluaskan, itu yang disiarkan. Pertanyaan sekarang adalah, apakah penodaan itu berhasil? Apakah kabar bohong, kabar hoaks itu berhasil? Tidak. Tidak. Kenapa tidak berhasil? Karena kebangkitan Kristus adalah fakta. Benar adanya. Kebenaran yang sesungguhnya tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Kebenaran yang sesungguhnya tetap sebagai kebenaran. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang, imam-imam, para tua-tua waktu itu. Memang di awal saya katakan tadi bahwa di kalimat terakhir berita ini tersiar sampai sekarang ini, yaitu berita tentang upaya mereka untuk membohongi orang, upaya mereka untuk menyebarkan hoaks bahwa Yesus itu. Tetapi hoaks itu kan tidak berhasil. Tidak membuat orang percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit, justru mayatnya yang tidak berhasil. Yang ada sekarang ini adalah bahwa Yesus itu bangkit. Beritanya merasuki jiwa dan rasa orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengaminkan dia. Seluruh dunia bergetar tentang kebenaran Paskah, tentang kebenaran kebangkitan Kristus. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, memang tepat apa yang dilakukan oleh imam-imam, para tua-tua, mereka yang berada di mahkamah agama untuk menjadikan uang sebagai alat pelicin dalam kerangka mencapai tujuan mereka. Tepat yang dilakukan mereka, tetapi sayang itu tidak berhasil. Siaran hoaks, siaran dusta yang dilakukan oleh para serdadu itu justru dikalahkan oleh berita tentang Paskah, berita tentang kebangkitan Kristus. Kebenaran menjadi yang benar. Kebenaran menjadi pemenang dalam realita itu. Dusta, bohong yang dirancang oleh mahkamah agama untuk menodai kebangkitan Kristus. Tidak. Kebangkitan Kristus adalah kemurnian cinta kasih Allah. Kemurnian cinta kasih Allah untuk memberikan hidup kepada manusia. Dan kemurnian cinta kasih Allah yang memberikan hidup itu tidak dapat dinodai, tidak dapat dilenyapkan oleh kabar bohong, kabar dusta, kabar hoaks yang disebarluaskan waktu itu sampai hari ini kita mendengarnya. Tidak berhasil. Duit diterima, tapi tidak membawa dampak. Tidak ada dampak sama sekali, ibu bapak saudara dikasihi Tuhan. Tidak ada dampak. Orang sekarang percaya, orang sekarang yakin bahwa Kristus benar-benar bangkit. Sebab tidak mungkin mayatnya dicuri. Dicuri bagaimana? Di sana ada penjaga. Di sana ada serdadu-serdadu. Serdadu-serdadu yang pula mengabarkan berita tentang kebangkitan Kristus itu adalah serdadu yang berjaga-jaga di seputaran kubur. Mereka tidak melihat. Justru karena upaya, karena diatur, imam-imam tua-tua menjadi sutradara pembohongan, sutradara hoaks yang disampaikan oleh para serdadu-serdadu itu. Kristus bangkit. Dia memang dia benar-benar bangkit. Dan kebangkitannya mengalahkan hoaks,
Kebangkitannya mengalahkan dusta, kebangkitannya mengalahkan kabar bohong atau kabar burung. Uang menjadi percuma. Uang menjadi tak bermanfaat. Uang menjadi tidak berguna ketika kebenaran Kristus di masa Paskah itu disebarluaskan sampai detik ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, duit uang memang penting. Kita butuh itu. Tetapi itu bukan penentu kehidupan. Penentu kehidupan adalah hidup. Hidup yang dikaruniakan oleh Kristus kepada kita. Hidup yang dikaruniakan Tuhan melalui Paskah Kristus itu. Dari hidup yang dikaruniakan itu, kita dapat melakukan berbagai hal. Berbagai usaha, upaya, kerja, pelayanan, dan pengabdian kita dalam kerangka kita mendapatkan uang dan lain sebagainya. Hidup dibaik-gunakan untuk kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan apa yang kita dapatkan, termasuk uang, adalah hal yang patut disyukuri sebagai bentuk anugerah berkat Tuhan yang dikaruniakan kepada kita atas hidup yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, atas hidup yang sudah dikaruniakannya kepada kita. Apapun yang dilakukan oleh Mahkamah Agama untuk menodai Paskah Kristus tidak berhasil. Uang setumpuk tidak berhasil. Yang berhasil adalah kebenaran bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup, dan Yesus itu menang. Yang dibutuhkan, yang diperlukan dari kita sekarang adalah mempercayainya, meyakininya dalam kehidupan. Bukan menyebar lagi berita bohong, sudah selesai. Tidak berhasil bohong itu, tidak berhasil hoax itu. Justru kebangkitan Kristus telah merasuk jiwa, merasuk rasa. Lihatlah, saksikanlah di berbagai tempat di belahan dunia ini, perayaan-perayaan Paskah dengan berbagai acara telah dilakukan. Itu luapan kegembiraan bahwa kebenaran Paskah sungguh menjadi bagian hidup kita. Bahwa kebenaran Paskah tidak dapat dielahkan lagi. Kebenaran Paskah, kebenaran kebangkitan Kristus adalah kehidupan dalam diri kita. Dusta Mahkamah Agama tak berhasil karena Yesus benar-benar bangkit. Dia menang. Upaya mengaburkan berita Paskah tidak berhasil. Upaya memutarbalikkan fakta tidak berhasil. Uang bukan itu yang dibutuhkan. Pengakuanmu kepada Kristus, merubah sikap, merubah pola pandanganmu, bukan membaik-gunakan uang untuk tujuan yang tak betul. Tuhan menghendaki bukan uangmu, tapi Tuhan menghendaki iman, pengharapanmu kepadanya. Tuhan menghendaki agar kita akui kebenaran Allah yang nyata dalam Kristus. Apapun yang dilakukan oleh manusia tidak berhasil kalau Allah sudah menyatakan kebenarannya. Uang sebanyak apapun, kalau Allah sudah berkehendak, siapapun tidak akan mampu menghalanginya. Yesus kehendak Allah. Ia bangkit, ia hidup, dan ia menang. Selamat bersukacita. Selamat Paskah. Teruslah bergembira karena hidup kita ada dalam jaminan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Makasih Tuhan atas firman-Mu, kami dikuatkan, kami disegarkan, kami dinasihati, dan biarlah kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Segala sesuatu yang menghalangi kami, segala sesuatu yang menggoda kami, biarlah berlalu. Biarlah kami kuat menghadapinya, agar kami menjadi orang yang benar di mata Tuhan sendiri. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu.
Terima kasih atas kebangkitan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Tuhan memberkati Ibu Bapak sekalian. Amin. Shalom. Terima kasih.